Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beki Muhammad Akbar dengan NPM A1A021085 dari kelas 5C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis wacana untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmansyah MPD. Berikut materi mengenai analisis wacana, yaitu pengertian secara umum. Analisis wacana adalah studi mengenai tata bahasa dalam linguistik. Menurut Hari Muktri Kridalaksana, analisis wacana yaitu satuan bahasa yang paling lengkap dalam hierarki gramatikal dan adalah suatu gramatikal tertinggi serta terbesar. Analisis wacana berdasarkan sejarah. Analisis wacana tentunya memiliki sejarah perkembangan dari zaman dahulu hingga saat ini. Dalam linguistik, analisis wacana mulai muncul sebagai linguistik murni, yang dimana tidak bisa mengungkapkan hakikat bahasa yang sebenarnya dan sempurna. Secara historis, pada tahun 50-an, kajian bahasa masih saja berputar di seputar kalimat. Berawal pada tahun 1952, seorang pakar bahasa dan linguistik yang bernama Zelig S. Harris memberikan fakta bahwa ia merasa tidak puas akan tata bahasa kalimat itu. Karena ketidakpuasannya tersebut, pakar bahasa Zelig S. Harris menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Discourse Analysis, yang pada saat itu diterbitkan dalam majalah Language nomor 28 1-3 dan 474 sampai 494. Dalam artikel Harris tersebut, yang dimaksud kajian bahasa secara komprehensif ialah tidak berarti berhenti pada tataran kebahasaan suatu kalimat saja, melainkan kajian bahasa lebih lanjut sampai pada tataran eksternalnya yang memiliki keterkaitan antara teks dengan konteksnya. Analisis wacana yaitu mengikuti sang pelopor analisis wacana, yakni Zelig S. Harris. Analisis wacana mulai banyak diikuti oleh para pakar pada tahun 1960. Definisi dari Renkema 2004 halaman 1, analisis wacana adalah studi mengenai disiplin ilmu yang mengkaji keterkaitan antara bentuk dan fungsi dalam komunikasi verbal. Terdapat juga karya Brown dan Yule dalam bukunya yang berjudul Discourse Analysis. Dalam buku itu dijelaskan bahwa analisis wacana berarti melakukan analisis terhadap bahasa yang digunakan. Demikian pula dengan Van Dyck. Karyanya yang berjudul New as Discourse menggambarkan tentang analisis wacana merupakan suatu proses penggunaan bahasa serta bahasa yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran deskripsi yang lebih tegas dan sederhana, serta tidak berbelit-belit dan teratur tentang apa yang disampaikan. Perkembangan analisis wacana dari zaman dahulu hingga sekarang pasti memiliki beberapa tujuan yang harus kita lihat dari 3 dimensi wacana. Di antaranya, yang pertama yaitu teks bahasa melalui lisan dan tulisan. Praktis kewacanaan, yakni produksi serta interpretasi teks. Praksis sosial kultural, yakni perubahan yang terjadi pada masyarakat, institusi, serta budaya yang menetapkan makna dan bentuk dari sebuah analisis wacana. Berikutnya yaitu secara perkembangan analisis wacana yang berawal dari sang pelopor ialah Zelig S. Harris yang mengemukakan betapa pentingnya pembelajaran bahasa secara komprehensif dan inklusif. Setelah sang pelopor mengembangkan analisis wacana ini, banyak sekali hampir seluruh pakar melakukan analisis wacana dan juga terdapat banyak buku atau artikel yang sudah ditulis oleh pakar-pakar bahasa mengenai analisis wacana. Dapat dibuktikan bahwa betapa pentingnya analisis dalam kebahasaan, dunia bahasa, dan linguistik. Dengan begitu, kajian tata bahasa tidak hanya berputar di suatu kalimat saja. Itulah tadi materi mengenai analisis wacana yang sudah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.